संवेद वैष्णव भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंस। नमो विष्णुपदाय कृष्णवेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। So while the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, we are hearing from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 13th chapter. Jadi atas karunia Srila Prabhupada dan acarya pendahulu dan juga acarya yang sekarang, kita mendengarkan dari Srimad Bhagavatam secara 10 bab 13. So yesterday we are hearing how Krishna invited covered boys to eat lunch nearby a beautiful place.
in Vrindavan. Dan itu jelaskan bagaimana Krishna mengundang ya semua ya para anak gembala sapi untuk ya mencari suatu tempat di mana di tempat itu mereka bisa menikmati makan siang mereka. And Krishna expressed from his heart, he is very compassionate and expressed this mood. It is now too late. Let us come and we should take lunch. And let the calves, they should tender ear. Ya, dan itu dijelaskan kemudian ya bagaimana para anak gembala sapi ya kemudian Krishna mengatakan ya sekarang wahai anak gembala sapi ya berhenti sekarang bermain, kita akan segera ya pergi ke tempat tersebut dan di sana kita akan makan siang kita. Biarkan anak gembala para sapi-sapi ini ya di sini bisa menikmati ya rumput-rumput ini. And as if you know, the cowherd boys, they brought all their lunch bags from the morning. Dan kita mengetahui ya bagaimana para anak gembala sapi ini sudah membawanya sejak pagi-pagi sekali ya makanan yang telah dibuat dari orang tua mereka. Now it is afternoon. Ya sekarang sudah siang hari. So like in material world, something is material. Like we are cooking something after 5-6 hours, it will destroy. Ya, seperti halnya di dunia material ini, apapun yang kita masak ya dalam waktu 5 atau 6 jam itu sudah mulai ya dikatakan akan membusuk seperti itu. So Vrindavan means everything transcendental. Still this lunch bag prasadam is fresh. Ya, dikatakan Brindawan itu bersifat rohani dalam hal ini dan semua makanan mereka tetap dalam keadaan segar. Where influence of time is there, everything changes. Ya, ketika dimanapun tempat itu berada, jika itu dipengaruhi oleh kala atau waktu, maka itu dengan segala sesuatunya cepat sekali berubah. Yes, so influence of time is material flow, material feelings, material things, everything. Therefore, everything is material here. Dan karena itu, kalau dipengaruhi oleh sang waktu atau kala ini, maka segala sesuatu ya perasaan yang bersifatnya yang dalam hal ini sementara ya dalam hal ini perasaan yang sementara ya makanan yang segarnya sementara dan segala sesuatunya itu bersifat sementara. So then Krishna instruct to or advise to the cowherd boys, allow these calves, they should eat grass nearby and we'll eat our lunch. Dan kemudian Krishna menyarankan para anak gembala sapi ya biarkan anak-anak sapi dan anak sapi ini yang memakan rumput-rumputan ya di sekitar sini dan kita segera ya menikmati makan siang kita. So 8th, we'll start from 8th. So how they are, all the cowherd boys with Krishna, how they are taking lunch. And Sukadeva Goswami meditating on that particular moment. Dan di sini Sukadeva Goswami ya pada hal ini mereka memasuki ya visi atau pandangan rohani di mana beliau melihat bagaimana kegiatan makan siang Krishna dan kawan-kawannya. Karena itu di sini ya secara khusus Sukadeva Goswami ya menceritakan bagaimana kegiatan makan siang dari Tuhan Krishna dan kawan-kawannya. Krishnasya Viswapura Raji Mandalai Abhyanana Puladrusa Braja Arbhaka Sopavista Vipine Virejusu Sada Jathambo Ruha Karnikaya. Sloka dari 8 ya. Seperti lingkaran inti bunga padma dikelilingi kelopak dan daun-daunnya, Krishna duduk di tengah dikelilingi barisan teman-temannya yang semuanya tampak menawan. Setiap dari mereka berusaha melihat ke depan ke arah Krishna, berpikir bahwa Krishna akan memandang ke arah mereka. Demikianlah mereka semua menikmati makan siang mereka di hutan. Yeah, just like lotus.
So everyone sitting around Krishna, and then there was a big competition among the cowboys. Dan itu dibaratkan seperti kelopak ya bunga padma, dan seperti itu Krishna duduk di tengahnya dikelilingi barisan teman-temannya ya, dan di sana para anak gembala sapi ya memberi makan bersama Krishna ya, seperti dalam sebuah kompetisi. So abhyanana premanam sarva samukhya spruhavato bhagavataha. Chakravarti said, out of his love, everyone wants to sit close to Krishna, not close, they want to sit in front of Krishna. We will sit in front of Krishna and we will eat. Ya, di sini abhyanana itu dijelaskan oleh Suswana Cakrawati Thakur bagaimana para penyembah ya sebenarnya dikatakan ingin dekat dengan Krishna, bukan cuma dekat tetapi ingin berada di depan Tuhan si Krishna ya, mereka makan bersama Krishna seperti itu. So there is a competition. All the cowboys they compete with each other. Who will sit in front of Krishna? Ya, karena itu semua anak-anak gembala sapi itu ya berkompetisi ya, siapa yang akan ya duduk di depan dari Tuhan si Krishna seperti itu. Ya. Bhagavatah satya sankalpatah sakte eva udbhavitena achinta vaibhavena nispaditam mukhangadhyani sarvadikki prakasayati. So Krishna immediately manifested his satya sankalpa sakti. Segera Tuhan si Krishna ya udah memanifestasikan satya sankalpa sakti beliau dalam hal ini. Satya sankalpa sakti means whatever Krishna will promise, okay, I want these things. Immediately this energy, this Krishna's energy will act accordingly Krishna's desire. Dan apa makna dari satya sankalpa sakti di sini adalah apapun yang menjadi ya janji Tuhan si Krishna seperti itu, seketika energi ini akan bekerja menurut dari keinginan Krishna. This is achinta vaibhavena, this inconceivable potency. Krishna's potency is inconceivable. Thousand, cowboys, everyone want to sit in front of Krishna, but Krishna immediately said, yes, I will fulfill the desire of all my devotees. Dan karena itu dikatakan bagaimana ya ada begitu banyak ya ribuan seperti itu dalam hal ini ya, para penyembah ingin sekali sebenarnya selalu duduk di depan Krishna seperti itu, dan karena itu Krishna memenuhi ya keinginan para gembala sapi ini, dan mereka merasakan mereka berada di depan Krishna dalam hal ini. Krishna duduk di depannya seperti itu. Ya, Krishna have unlimited potency and each potency is inconceivable. Dan karena itu Krishna mempunyai energi yang ya dikatakan tidak dapat dihitung jumlahnya dalam hal ini, dan setiap ya energi beliau ini begitu perkasanya. Yeah, we can understand how it is acting, how it is beyond our imagination. Ya, dan dikatakan ya potensi-potensi ini di luar dari imajinasi kita. Satya sankalpata sakti, like if Krishna desires something and this is Krishna's how can I say, out of Godless mercy, you want to do something for a devotee or you want to perform some lila, immediately it's happened. Ya, dan satya sankalpa sakti ini ya, ketika pada saat itu Krishna menginginkan ya dalam hal ini ya melayani para penyembahnya dalam hal ini, apapun yang menjadi keinginan penyembahnya seperti itu ya, Krishna seketika ya energinya ya satya sankalpa sakti ini memenuhi apa yang menjadi keinginan dari Tuhan si Krishna dalam hal ini. Like in the material world we said, oh, I am promising. Ya, seperti halnya I will help you. Promise. Ya, seperti halnya di dunia material ini ya, ketika kita saya akan menjanjikan Anda seperti itu ya, dan itu ya harus dipenuhi dalam hal ini. Even you promise something, but without Krishna's help you cannot fulfill your promise. Dan kemudian meskipun kita ya mempunyai ya janji seperti itu, tetapi jika tanpa bantuan dari Tuhan si Krishna, maka kita juga tidak akan mampu dikatakan memenuhi janji kita. We are a dependent soul. We are a dependent soul. We are not, how can I say, individual soul. We are very potential. We are always depending on nature. We are always depending on Krishna's mercy, Krishna's potency. Ya, itu adalah roh yang hanya bergantung sepenuhnya dikatakan, bukan roh yang bersifat independen. Dan
ketika melakukan sesuatu, kita bergantung sepenuhnya Krishna. Tanpa Krishna, sang roh ini tidak bisa melakukan apapun. Yeah, no one is independent here. This is false independent. Yeah. False independent nature. Yeah. Thinking that I am independent, but no one is independent. Ya, tidak ada seorang pun di sini rohnya dikatakan independen atau bebas seperti itu. Tetapi hanya yang sifatnya palsu saja, mereka berpikir saya bebas melakukan dalam hal ini. Sebenarnya itu adalah hal yang bersifat ilusi saja, dalam bentuk atau bersifat palsu saja. Karena sebenarnya tidak ada roh yang bisa tanpa bergantung pada Tuhan Krishna. This false independent mentality is the cause of our all problem. Dan dikatakan bahwa bagaimana sifat sang roh yang berpikir bahwa dirinya bisa bertindak sebebasnya seperti itu, ini adalah penyebab akar masalah dari segala sesuatunya. Yeah, we are controlled by nature, but we are thinking no, I am independent. Kita dikendalikan oleh sifat alam yang ada di sini, tetapi malah tetap saja kita berpikir, kita tidak tergantung oleh pengaruh alam ini. Yeah, even your mind is controlling you. Ya, bahkan pikiran Anda sendiri mengendalikan Anda dalam proses. Your body is controlling you. When you demanding, okay, I want to eat, I want to pass stool, I want to pass urine, you cannot control. Yeah. Even urine stool is controlling you, but you are thinking I am independent. Dan itu dikatakan bagaimana bahkan badan ini juga mengendalikan kita dalam hal ini. Ya, bagaimana Anda bisa mengendalikan? Ya, kalau Anda ingin makan, ingin berak ataupun seperti dan kencing seperti itu, Anda masih juga bisa berpikir, saya bisa bertindak bebas seperti itu, ataupun punya independen dalam hal ini. Ya, karena bahkan untuk kencing saja kita harus mengikuti dorongan-dorongan itu. Apa gunanya dikatakan kita independen seperti itu? But Krishna is different. Krishna is fully independent. No one can control him. Tapi Krishna bersifat independen dalam hal ini. Tak ada seorang pun yang dikatakan yang mampu mengendalikan beliau. Beliau sepenuhnya dikatakan independen. Prabhupada give the definition of Krishna, Supreme Personality of Godhead. One who control everyone, not controlled by anyone. Is Krishna, is God. Ya, karena itu Srila Prabhupada memberikan definisi, Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yang dimaksud di sini artinya beliau mengendalikan setiap orang, setiap hal seperti itu. Tetapi tak seorang pun bisa mengendalikan Tuhan si Krishna. Yeah, this is achintya prabhav. It is inconceivable potency. Immediately all the Kaudavas we want to sit. Everyone some desire. I want to sit in front of Krishna. Immediately Krishna Satya Sankalpa Shakti become very potential. And Krishna created everywhere. Everyone feels okay, Krishna is looking towards me. That means every direction Krishna's hand, face, everything is manifested. Dan karena itu inilah potensi yang dikenal dengan potensi yang tiada batasnya, yang tidak sangat luar biasa. Karena itu Satya Sankalpa Sakti ini segera yang memanifestasikan bagaimana keinginan semua yang ingin bersama Krishna seperti itu, melihat Krishna secara langsung. Maka seketika Satya Sankalpa Sakti ini memanifestasikan muka Krishna, tangan Krishna seperti itu terlihat bagi setiap anak gembala sapi yang ada di situ. Yes. We are minute. We don't have anything. If we compare with Krishna, we don't have anything. Yeah. Karena itu kita adalah sang jiwa yang sangat kecil, dikatakan sangat remeh seperti itu. Dan dibandingkan Krishna sama sekali jauh sekali perbedaannya dalam. So Bhaktivinoda Thakur mentioned in one of his song, only conditioned souls have a property, that is false ego. False ego is the only his property. Ya, dan itu dikatakan oleh dalam lagu Bhaktivinoda Thakur, bagaimana sang roh itu hanya punya satu kekayaan, yaitu keakuan palsu saja. That is his property only. Dan itu adalah properti yang dimiliki oleh dari sang roh itu. Always thinking, I am like this, I am like that. This is his, property. He's surviving only out of false ego. That is their happiness. Dan dikatakan ini adalah satu-satunya properti yang dimiliki oleh sang roh dalam hal ini. Dan
itu dia mengatakan bahwa oh diri saya adalah begini begitu ya seperti itu, dan membuat ya pada akhirnya itu hanya berusaha untuk membuat kebahagiaan bagi dirinya sendiri dalam hal ini. Yeah. So you are very powerful or not? Ya, karena itu perkasa atau tidak? You are not powerful. Anda itu perkasa atau tidak? So, What mind is saying? I can do these things. I am very powerful. But can you say what is happening in your back? Don't look towards back. This is powerful. We don't know what is happening even in our back at that moment. Backside, what is happening, we don't know. What is happening in your house now? Don't. We don't know anything, but out of false ego, always think, I can do these things, I can do these things. Therefore, false ego is your only property. He is thinking, I can do this thing. This is illusion. This is illusion. Ya. Jadi properti dari sang roh itu hanyalah keakuan palsu saja. Seperti Bapak saya tanyakan, apakah Anda berpikir Anda hebat seperti itu? Ya, jika memang hebat, Anda bisa melihat apa yang terjadi di belakang Anda, bahkan di belakang kita sendiri itu kita tidak mampu ya untuk bisa melihatnya. Apalagi kalau ditanya apa yang sedang terjadi di rumah, kita sama sekali tidak mengetahui hal-hal tersebut dan kita masih juga bangga dengan keakuan palsu tersebut. Yes, surrender means we have to give up two things. Ya, menyerahkan diri itu artinya kita harus meninggalkan dua hal ini. Ahanta, mamata. In Sanskrit it is called ahanta and mamata. In English, I-ness and mindness. Ya. You cannot use I or mine. Ya, jadi dua hal itu adalah hanta dan mamaka. Ya, dalam bahasa Inggris itu adalah aku dan milikku seperti itu. Jadi ini adalah hal yang harus segera ditinggalkan dalam hal ini. I-ness, I am doing these things, I can do these things. Or minus, my property, my son, my daughter. You cannot use I and mine. Then you can be a surrender soul. Ya, karena itu ya aku di sini adalah bagaimana saya yang bisa melakukan ini, melakukan itu seperti itu. Kemudian ya merasa memiliki dan yang rasa memiliki dalam hal ini. Oh, ini milik saya, ini kepunyaan saya seperti itu. Ya, karena itu kita untuk bisa ya dalam hal ini maju dalam kerohanian kita harus bisa membebaskan dari ya aku dan milikku ini seperti itu. So above I-ness, minus, what is there? Ya, apa yang ada di sana dalam aku dan milikku ini. If you said I don't have anything, and you can, if you don't use I-ness and minus, only one thing, Krishna. Krishna is doing everything. Krishna is the doer. So this is the mentality of a devotee. Krishna is mentoring me. Krishna is mentoring my family. I am performing all the activities by the mercy of Krishna. Always, this is Krishna consciousness. Unless we give up I-ness, minus, we can't become Krishna consciousness. Hanya jika kita bisa meninggalkan ya rasa aku dan milikku ini, ya maka yang terjadi, apa yang bisa terjadi seperti itu? Dikatakan bahwa ya coba kita bisa harus mengganti bahwa ini adalah Krishna yang melakukannya dan Krishna ini adalah milik Krishna. Dengan cara demikian baru kita bisa menjadi ya sadar akan Krishna sepenuhnya. Therefore in Oriya people used to say, a man may develop thousand desires. Krishna may not fulfill it. But if Krishna desire one thing for a person, okay, I want to help this devotee, I want to serve mercy to devotee, that will fulfill. Our 1,000 desire may not fulfill, but Krishna's one desire will fulfill. Ya, karena itu di Orissa itu jelaskan ada pepatah mengatakan manusia mungkin mempunyai berjuta-juta keinginan, tetapi itu belum tentu akan dipenuhi seperti itu. Tetapi jika Krishna hanya mempunyai ya satu keinginan, seperti contohnya, saya ingin membantu penyembah ini, ya maka pastilah ya keinginan Krishna ini terjadi. Yeah, therefore, how many things we are praying to Krishna? Ya, berapa banyak telah kita yang berdoa pada Krishna? Yes, sir. How many things? Every day new things. Every day some problem. Every day something. Every day, how many things we are praying to? Please help me in this way. Please help me in this way. Please help me in this way. Always we are praying to Krishna. Help me in different way. Ya. Jadi
ya begitu banyak terus kita berdoa, dan setiap harinya, setiap ada hal-hal tertentu kita akan selalu berdoa pada Krishna. Yang awalnya berdoa seperti ini, besoknya berdoa seperti yang lainnya, apa yang terjadi pada saat itu, dan terus seperti itu ya, dalam berhari-hari seperti itu. Dan itu hanyalah bagaimana ya, doa itu hanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita saja. But if Krishna will become pleased, just by one way he can fulfill all our desires. Ya, tetapi Only dengan by merciful plans, okay, I'll fulfill the desire of this devotee. You are praying whole life to solve thousand problems, but only by merciful plans Krishna will solve all your problems, because it's Satya Sankalpa Shakti. Once he took some hope, okay, I will help this devotee. Immediately it will act. Dan ya dikatakan ketika ya para penyembah itu mendapatkan ya ketika pandangan rohani dari Tuhan si Krishna, seketika itu ya yang dia telah berjuta-juta punya keinginan ataupun ya yang ingin dipenuhi seperti itu dengan berdoa, ya seketika itu bahkan hanya dengan sekali pandang dari Tuhan si Krishna, maka semua keinginannya bisa dipenuhi. Bahkan itu jika beribu-ribu keinginannya sekaligus bisa dipenuhi dalam hal ini. Dan jika itu terjadi hanya jika ya Tuhan si Krishna memberikan pandangan rohaninya kepada orang tersebut. All the cowboys want to sit in front of Krishna, and Krishna fulfill everyone's desire. Ya, karena itu semua anak gembala sapi ini ya semuanya menginginkan untuk ya duduk di hadapan Krishna secara langsung. Karena itu Tuhan si Krishna di sini memuaskan semua anak gembala sapi itu ya, karena ketika itu energi Krishna bekerja seperti yang diinginkan Tuhan si Krishna. And he manifested his face everywhere. Ya, karena itu beliau juga memanifestasikan ya wajahnya ke semua arah ya dari para penyembahnya tersebut. If you manifested face everywhere, then how you look? Jadi jika Anda yang memanifestasikan berusaha wajah Anda ke semua arah, bagaimana ya bentuk wajah Anda? Yeah, like Brahma have only 4 faces. How it looks? Not looks good. Everywhere face. Dan itu dikatakan seperti halnya ya Brahma punya ya 4 kepala seperti itu. Bagaimana bentuknya orang berkepala 4? Apakah bagus? Tidak? Ya itu tidak bagus. This is Krishna. Tetapi everywhere face, everywhere hand, everywhere everything, but it looks beautiful. But no one can understand. He have everyone face. But all the cowboys thinking Krishna. Everyone, I am sitting in Krishna's front. Everyone is sitting in back side. Everyone thinking like that. Dan itu dikatakan sekaligus termanifestasi ya ketika itu keinginan ya, maka ya Krishna memenuhi ya dengan tangan yang jumlahnya tak terhingga seperti itu, dengan arah yang berbeda, kepala yang berbeda, dan wajah beliau si Krishna tetap begitu tampan dan indah seperti itu. Dan di sisi yang sama ya setiap anak gembala sapi itu berpikir dirinya hanya Krishna ya yang memandang ke arah saya, sedangkan yang lainnya Krishna membelakanginya seperti itu. So everyone thinking I am more fortunate than this cowboy. Everyone thinking I am very fortunate than my friend. I am very happy than my friend. But everyone is happy. Everyone is upset feeling Krishna is my friend in front, everyone in back. No one can understand such an inconceivable potency Krishna manifested. Ya, ini adalah ya dikatakan bahwa tak seorang pun bisa mengerti potensi yang luar biasa dari Tuhan si Krishna ini. Ya bagaimana setiap orang ya dalam hal ini anak gembala sapi ya selalu ya dimana merasakan bahwa dirinya lah yang dilihat Krishna, teman saya tidak dilihat oleh Krishna. Dan ini bukan perasaan yang hanya didapat oleh satu anak gembala sapi, tapi semua anak gembala sapi yang lainnya merasakan hal yang sama, bahwa Krishna hanya demi saya, di depan saya, yang lainnya itu tidak melihat Krishna seperti itu. Dan bagaimana ya kekuatan ini yang sangat luar biasa dari Tuhan Krishna. And Prabhupada mentioned one important thing. Krishna was in center. Everyone surrounded, all the cowboys surrounded Krishna. They want. All the cowboys want. I want to see Krishna. I want to feed Krishna. Front to front.
And in Prabhupada said, the present Krishna consciousness movement is an attempt to keep Krishna in the center. For if this is done, all activities will automatically become blissful, beautiful and blissful. Yeah, this is 8 end of the Yes. Dan karena itu setiap ya anak gembala sapi itu ya menginginkan tidak hanya duduk di depan Krishna, tapi juga ingin memberikan makan Tuhan si Krishna. Dan ya dalam hal ini ya Prabhupada mengatakan ya bagaimana dalam penjelasan beliau dikatakan ya, jika ya dalam ini Krishna selalu barang siapa yang sudah mencapai sempurna itu ya melihat Krishna selalu para penyembah yang murni seperti itu selalu melihat Krishna sebagai center beliau ataupun menjadi pusat kehidupan mereka. Yeah. So everyone thinking, actually Vishwanath Chakravarti Thakur said Abhimana Vanto. Everyone develop this Abhimana that I am most fortunate person because I am sitting in front of Krishna. Everyone is sitting side and back. Everyone at a time, every coward boys have same mentality. I am fortunate. Everyone is saying I am fortunate. Everyone is saying I am fortunate. Yeah, everyone have same mentality. Ya, dan dikatakan di sini oleh Vishwanath Chakravarti Thakur bagaimana setiap ya anak gembala sapi itu mengembangkan abhiman bahwa saya yang paling beruntung. Tetapi bukan hanya satu anak gembala sapi, hampir semuanya juga dalam dirinya mengatakan saya lah paling beruntung karena saya duduk di depan Krishna ya dan memberi makan Krishna seperti itu. Semuanya berpikir, tidak satu orang ya, semua anak gembala sapi itu berpikir seperti itu. Yeah, because Krishna fulfilling everyone's desire. Karena Krishna memenuhi segala ya keinginan dari setiap anak gembala sapi di sana. 9. केचित् पुष्पेदले केचित् पल्लवेरङ्कुरे फले शिग्भिः दृग्भिः दृशद्भिश्च बुभुजो कृतभाजन. Yeah. Among the cowboys, some place their lawns on flower, some on the leaves, fruits or bunches of the leaves, some actually in their baskets, some on the bark of the trees, and some on the rocks. This is what the children imagine to be their plate as they ate their lunch. Di antara anak-anak gembala sapi, ada yang menaruh makanan mereka di atas pucuk-pucuk bunga, ada yang menaruh di atas tumpukan daun, buah-buahan atau tandan dedaunan, dan ada juga yang menaruh di keranjang-keranjang mereka, di kulit pepohonan dan di atas batuan. Inilah yang dibayangkan anak-anak itu sebagai piring mereka sembari mereka menyantap makan siangnya. Is it possible? Apakah mungkin? Not that everyone is eating on plate. Tidak semua. Even in Vrindavan, such big flowers are there. Their petals are so big. Even within flower petal, there they used to take lunch. Dan itu ya di mana tidak semua orang dikatakan ya selalu memakan di atas piring seperti itu. Ya kalau di Vrindavan bahkan ya kelopak-kelopak dari bunga seperti itu, bahkan itu ya sangat lebar sekali seperti itu. Bahkan dengan menggunakan ya kelopak-kelopak bunga sekalipun di Vrindavan itu bisa mereka menjadikan itu tempat sebagai piringnya atau tempat makannya dalam hal ini. Yeah, it doesn't mean Brajavasis they are carrying also plate. They are carrying plate for lunch. No, only they have like lunch bags, some tiffins, plus. They don't have anything. A simple life. They don't have water bottle. They don't have plate, glass to drink water. No, simple living. Yeah. Krishna is full of opulence, but in the Vrindavan, sweetness is so prominent. Krishna takes pleasure. With his hand, he should drink Jamuna water. Even on the rock, this is plate. He put all his foodstuffs and eat it. Ya. Dan itu jelaskan bagaimana anak-anak gembala sapi ya selalu dalam hal ini
mereka ketika membawa makanan seperti itu tidak memerlukan ya alat-alat yang seperti sekarang ya, membawakan air itu dengan ya botol air minuman seperti itu, ataupun ya seperti memakai tempat makanan yang seperti sekarang ya, tipen seperti itu. Tidak seperti itu, jelaskan bagaimana itu, jelaskan sangat sederhana ya, makanan yang ya di packing seperti itu menggunakan daun seperti itu, dan kemudian ya mereka ketika makan mereka bisa menggunakan semua ya, seperti di sini jelaskan untuk ya minum mereka hanya perlu tangannya untuk mengambil air dan kemudian meminum air ya yang Yamuna seperti itu, ataupun pada saat yang sama mereka menggunakan bebatuan itu sebagai tempat untuk menaruh makanannya. Ya di sini dijelaskan Brindawan begitu indah saja ya, sangat indah seperti itu, di mana tidak memerlukan hal-hal yang yang rumit, atau dengan kata lain dengan kesederhanaan, di mana di sini menimbulkan rasa manis dari lila yang terjadi di sana. How many plates, spoons, how many variety of spoons, huh? How many variety of utensils in our kitchen? Krishna don't have anything. Don't have anything. Ya, sedangkan kalau di ya dapur kita itu begitu banyak ya alat-alat untuk ya masak seperti itu, kemudian sendok, garpu, begitu banyak jenisnya di sana. Ya, karena itu Tuhan Sri Krishna tidak memerlukan hal ini sama sekali. Most of the time Jashoda Mata used to pack the lunch bag with leaves. With leaf, leaves make leaf plates. And Krishna used to bind all these lunch bags with his gamcha. Brajvasi are very simple. Still you go to Brajvasi, into Brajvasi you can see. Still they are bringing their chapatis and sabjis with gamcha, with a leaf and cover in gamcha, and just put it backside. It's going to their green. Ya, Ibu Yasoda ya selalu menyiapkan makanan Krishna dengan cara yang sangat sederhana, menggunakan daun-daunan, kemudian ya mengikatnya. Setelah itu ya Krishna akan membawakan ya makanan itu ya menggunakan gamsanya yang diikat, kemudian dengan mudah sekali seperti itu. Dan sekarang masih di Brajabumi, di Brindawan itu masih orang-orang penduduk di sana, Brindawan wasi di sana, yang mereka juga masih melakukan hal yang sama, menggunakan ya dedaunan, kemudian mereka yang mengikatnya dan kemudian membawanya dalam gansa. Seperti itu juga Tuhan Sri Krishna dalam hal ini. They don't have so much stops, More stops means always you have to think, lock it. Always you think about thief. You will not think about Krishna, only you will think about thieves. Yeah. You have more stops, then you will think about all the thief will come. Lock back door, lock front door, lock gutters, lock this one, always. Sedangkan di dunia material kita selalu berpikir untuk mengunci segala sesuatunya, kunci ini, kunci itu, kunci sini, karena kita berpikir nanti kalau tidak dikunci ya maka yang terjadi akan ada ya pencuri yang akan mengambil hal ini. Itu yang terjadi di sini, tetapi di sana ya tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Still, I saw before few months before I saw one in my paper. Still some places are there in India. Their door and windows, everything is open. In their whole village, no one locked their doors. Everything is open. Ya, dan ya mungkin ya beberapa bulan yang lalu saya masih membaca di surat kabar bagaimana ya di India itu masih ada tempat-tempat di mana yang mereka ya secara terbuka ya masih pintu dan jendelanya terbuka seperti itu ya, di mana satu desa seperti itu ya, dan tidak merasa seperti tadi ada pencuri seperti itu, mereka tidak merasakan ya hal-hal seperti itu. So Krishna by these leelas he want to show us, if you want to become happy like me, be simple. Don't keep so many things. Don't use so many things. Lead a simple life, then you can stay happy like me. Dalam lila ini sebenarnya Krishna ingin menunjukkan kepada kita ya
Karena dengan kehidupan yang sederhana, ya Anda tidak mau, ya maka Anda akan bisa menjadi bahagia. Ya, tidak perlu memerlukan banyak hal dalam hal ini untuk bisa menjadi ya bahagia dalam hal ini. Kesederhanaan adalah menyebabkan kebahagiaan itu sendiri. Yes. Like we have car, Krishna's car, bullock cart. Krishna using bullock cart. No pollution, nothing else. Car pollution, petrol, expenses. Krishna using bullock, Nanda Maharaj bullock cart. When Nanda Maharaj and Krishna want to go somewhere, transfer their luggages, everything. Even they don't have a house before. Even in Vrindavan, they used to stay within this bullock carts. How can I say? In bullock cart, they cover the bullock cart. They will take a rest there. Supreme personality of Godhead. Di Berendawan itu dikatakan mungkin kita di sini punya ya mobil seperti itu, tetapi di Berendawan mereka menggunakan ya gerobak ataupun pedati seperti itu, dan untuk biasanya mereka membawa barang dan yang lainnya. Dan Krishna juga seperti itu, ya mengendarai ya pedati ataupun gerobak ini, ya, dan dengan cara itu ya kadang-kadang di Berendawan sekarang ini juga orang-orang masih punya gerobak seperti itu, dan kemudian membuat seperti ya membuat atap seperti itu, dan kemudian ya Krishna juga melakukan hal yang sama, dan di sana Krishna tidur. Jadi bahkan di sini dikatakan tempat tidurnya Krishna aja di gerobak seperti itu. Beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, dikatakan. If you make anything beautiful, then you have to take care. Something is very beautiful, your care naturally increases. Okay, I have to take care, I have to take care. Maybe house, maybe anything, any stuffs. Something is very beautiful, you are making something very beautiful, then you have to take care. Yeah, your care naturally is increasing now towards the objects. Di dunia material ini, jika kita ya untuk melihat segala sesuatu tetap indah seperti itu, kita harus menjaganya. Ya, apapun yang kita punyai, yang sesuatu yang sifatnya ya bagus seperti itu, kita harus menjaganya. Karena itu kita akan memberikan atensi kita lebih kepada hal-hal tersebut, bagaimana memeliharanya agar tetap terlihat indah. Yeah. Utilize your care nature towards Krishna. Make something beautiful for Krishna. Ya, Even attachment will come. This attachment is pure attachment. Ya, karena keterikatan yang pada umumnya ya orang harus menjaga hal-hal yang indah seperti itu. Karena itu kita diharapkan bagaimana jika kita ingin menjaga hal-hal yang indah seperti itu, ya jagalah hal-hal yang berhubungan dengan Krishna. Apapun yang ya dalam hal ini memuaskan Krishna supaya tetap indah dan yang lainnya, kita harus ya merawatnya dengan baik dalam hal ini. Ya, meskipun hal-hal ini tetap dalam hal material seperti itu, karena ini berhubungan dengan Tuhan Sri Krishna, maka itu tidak dapat dikatakan hal material, karena ini akan mengembangkan secara otomatis ikatan kepada Krishna. Yes, so the God boys, they are surrounded with Krishna. Everyone have this abhiman, this ego, real ego. Yeah, I am with Krishna. I am in front of Krishna, and everyone preparing their lunch bags. Someone with leaves, someone with flower, someone with fruit, someone with rock. So, and how they are eating? Next verse. Disinilah ya dikatakan bagaimana ya anak-anak gembala sapi itu ya mempunyai abhiman ya, ataupun ego yang sebenarnya dikatakan. Ego yang sebenarnya bahwa mereka ya dalam hal ini Krishna berada di depan saya, ya karena itu saya harus makan bersama beliau dalam hal ini, ya karena itu para anak-anak gembala sapi karena merasa semuanya ya sedang di hadapan Krishna seperti itu memberikan makan, mereka sedang menyiapkan semua makanan tersebut yang akan dimakannya. Dan bagaimana bagaimana mereka makan bersama Krishna ini jelaskan dalam ayat berikut ini. Yeah, Brahma is watching this lila. What is happening? How this is happening? The Supreme Personality of Godhead, and he's surrounded with God boys, and with a very jolly mood. Now we have always burden. Yeah, smile, again. So anytime someone wants photo, selfie, Selfie. Please smile.
We have no natural happiness. How can you smile? We are suffering here. Always stress. Therefore, please smile, please smile. Because he is in stress. How can he smile? But after all these incidents, even Krishna delivered from Aghasur, such incidents happen, but still all the cowboys are in Cholimbu, Apimbu, because they are with Krishna. Ya, bagaimana di sini ya Brahma sendiri ya sekarang ingin mengetahui ya setelah kejadian ini apa lila yang terjadi. Dan di sana karena semua anak-anak gembala sapi bersama Krishna, dan dia ingin mengetahui apa lebih lanjut apa yang akan dilakukan Krishna bersama teman-temannya ini ya, dan mereka tampak ya begitu bahagia dalam hal ini. Dan ketika para anak gembala sapi ini bahagia seperti itu ya, kita juga bisa bayangkan ya di dunia material ini, bahkan untuk ya ketika kita akan dipoto ataupun selfie seperti itu ya disuruh ya senyum sedikit ya, bagaimana secara alami kita disuruh senyum ya, sedangkan di dunia material ini kita sudah pasti tempat menderita, pasti sulit sekali untuk disuruh senyum seperti itu karena secara alami kita menderita, jadi sulit untuk senyum. Tetapi ya di sini ketika para penduduk padahal pada saat itu Aghasura ya sudah membunuh mereka dalam bahaya seperti itu. Setelah dalam bahaya dengan Aghasura ya mereka ketika itu tetap ya tidak ada rasa takut ataupun dalam hal ini sedih ya, semua dalam bahagia anak-anak gembala sapi itu. Yes. Sarvabidho dasayanta darsayanta suvajya ruchim Susubhujya ruchim prutak hasanto hasayantoscha vyabhuja saheswara. Semua anak-anak gembala sapi menikmati makan siang mereka bersama Krishna, menunjukkan satu sama lain rasa yang berbeda-beda dari berbagai makanan yang mereka bawa dari rumah. Saling mencicipi makanan masing-masing, mereka pun tertawa-tawa dan membuat yang lainnya ikut tertawa. Ya. Hasanta hasayantascha abhyabhuja saheswara. So although the cowboys enjoy their lunch with Krishna, showing one another's different tastes of the different varieties of preparation they had brought from their home. Ya di sini dikatakan hasanto hasayantascha. Ya, di sini semua anak-anak gembala sapi menikmati makan siang mereka bersama Krishna, menunjukkan satu sama lainnya rasa yang berbeda dari makanan yang mereka bawa dari rumahnya. Everyone is laughing and makes others laugh. They're acting in such a way. Everyone is laughing. Ya. Jadi dikatakan anak gembala sapi ini ya adalah tertawa terbahak-bahak dan membuat orang lainnya tertawa. Ya karena itu mereka selalu membuat suasana di mana suasana semuanya tertawa terbahak-bahak ya, karena mereka bertindak dengan sedemikian rupa membuat kawan-kawannya tertawa. And why they are laughing? Vishwanath Chakravarti mentioned why they are laughing. They are bringing different, I can say, sabjis, different stuffs, foodstuffs, and they are eating little and showing to others. So tasty. Please you taste. Even they are saying to Krishna, please Krishna you taste. My mother prepared so nice cake. They eating little and showing to others. Yeah. Kemudian dalam penjelasan Vishwanath Chakravarti Thakur dalam hal ini menunjukkan ya bagaimana anak-anak gembala sapi itu caranya ya mereka menunjukkan makanannya kepada kawan-kawannya. Yang pertama dilakukan adalah mereka akan mengambil makanannya, kemudian mencobanya sedikit dan mengatakan, oh ini masakan dari ibu saya sangat-sangat enak ya. Karena itu setelah setengahnya dimakan seperti itu, dia menunjukkan kepada temannya, kalau kamu ingin ini rasanya enak sekali ya. Jadi bekasnya dia diberikan, dan tidak hanya pada temannya, tetapi dia juga memberikan ini kepada Krishna sekalipun dalam ponya. Sio bhataka saka rasaladikam swayam kincit bhuktva aswadya vishesha anubhayam. So taking little spinach, some sweets, eating some sweets, half eating little. It's so beautiful. Krishna, please you taste. And Krishna eating little something and saying to Subal, today my sweet is very best sweet. Just please, you just taste it. Everyone is talking like that.
And Bho Sakhe, Bho Krishna, Bho Sridam, Bho Sovala, Pasyata, Madhya, Vatikadikam, Kidrisha Swada. Just and calling in their name, Krishna, Sudama, Super, please, you taste it. How my sabji, how my cake, how my sweet, how my spinach. Very sweet, very tasty. Please, you taste. They're talking like that. Ya, ketika anak gembala sapi ini, dia jelaskan dalam penjelasan Swana Cakrawati Thakur, ya bagaimana mereka makan, ya mereka akan makan ya bayam dulu seperti itu, dan kemudian sabji dan yang lainnya, ya kue dan yang lainnya, dan di sini jelaskan ya dalam sloka tadi, wahai ya sudah bagaimana ya Subala seperti itu, semua kawan-kawan Krishna dikatakan ya cobalah, ya mereka saling mengatakan kepada satu teman, dan teman yang lain mengatakan cobalah makanan ini, ya begitu enak sekali ya makanannya, apakah itu sabji, kemudian apakah itu kue dan yang lainnya. Mereka mengatakan kepada teman-temannya, ya saling mengatakan bahwa makanan ini sangat enak sekali, ya Anda harus mencobanya. So according to what an instructor, according to Manu Maharaj, in 3 places you should become silent. In 3 cases you should become silent. Don't talk so much. Ya karena itu ada dikatakan ya penyampai moral dalam hal ini mengatakan Anda harus diam di 3 tempat ya dalam hal ini jika terjadi situasi seperti ini yang akan. And he said, within these 3 places you become silent, then you will go to heaven. Ya, jika di 3 tempat ini Anda bisa diam dan tidak berkomentar ataupun yang lainnya, maka Anda bisa pergi ke surga. When you are eating, ya, ketika Anda makan, don't talk so much. Jangan berbicara yang berlebihan. But you see, when we are eating, we are talking so much. Because gossiping start from eating. Tapi yang terjadi adalah ketika kita makan, malah ya di saat makan kita itu adalah tempat kita berbicara dalam hal ini. Bahkan gosip itu dimulai dari sejak makan. And second, when we are going to washroom, like passing stool, that time we should not talk. Ya, yang kedua adalah jika Anda pergi, ya dikatakan ke toilet pada saat Anda ya keluar kotoran seperti itu, Anda jangan berbicara yang banyak. Yeah, people at least following this one before. Before using mobile, people used to follow this one. Now mobile come even passing stool and talking. So nonsense, such a nonsensical activities. Yeah, they can't stop even one moment. Ya dikatakan kalau dulu masih bisa diperlakukan itu ya ketika orang ya ke kamar mandi seperti itu ya mengeluarkan kotorannya seperti itu, mereka bisa diam ya tidak berbicara. Tetapi zaman sekarang ini yang terjadi adalah sebaliknya, malah di zaman yang canggih ini menggunakan HP-nya, mereka bahkan sedang ya mengeluarkan kotorannya atau berak sekalipun mereka masih berbicara di telepon seperti itu. Third one, when you are chanting mantra. When you are chanting mantras, reciting mantras, should not talk. If someone follows only these 3 principles, only remain silent, he will go to heaven. The moral instructor is saying. Dan yang ketiga adalah ketika Anda ya mengucapkan nama suci ataupun dalam hal ini mengucapkan mantra, ya maka ketika mengucapkan mantra ini Anda tidak boleh berbicara. Dan karena itu penyampai moral ini mengatakan jika Anda bisa diam di dalam 3 hal ini, dipastikan Anda pergi ke surga loka seperti itu ataupun surga. But what is happening in our case? Eating time and chanting time, more talking. Talkative nature. Tetapi yang terjadi ya malah sekarang apa yang terjadi dengan kita adalah sebaliknya. Ya di saat ya kita makan, di sana kita berbicara banyak. Dan kemudian saat kita mengucapkan mantra, di sana kita juga berbicara. Jadi ini sifat ya berbicara ini tidak dapat dihentikan bahkan di dalam 3 hal tersebut. How it is possible? This is applicable to Krishna. All the cowboys are talking. They are just laughing, makes others laugh. Why Krishna is performing all these leelas? Krishna wants to give pleasure to cowboys, and cowboys wants to give pleasure to Krishna.
Yeah, that is beyond of all rules and regulations. Tetapi bagaimana ini ya sebaliknya terjadi dalam lila Krishna ini, mereka ya dengan bahagia sekali berbicara, saling ya pada saat mereka makan ya saling tertawa dalam hal ini ya, karena itu dikatakan bagaimana Krishna di sini ya untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang beliau lakukan ini adalah bagaimana bisa memuaskan ya para anak gembala sapi. Di sisi yang lain anak gembala sapi juga melakukannya untuk memuaskan Krishna. Karena itu di sini mereka tidak dapat dikategorikan dalam hal ini. Mereka sepenuhnya dikatakan ya di luar dari aturan dan peraturan yang telah. Actually, according to Ayurveda, how many teeth we have? How many teeth? 32. Yeah. Anytime we take something to our mouth, so 32 times we have to chew. We have to chew 32 times. Understand? You take something to your mouth, 32 times you have to chew. And how to chew? Remembering Krishna. Krishna, this is your gift. You are giving this prasadam, and just purify my consciousness. This is mentioned even in Ayurveda. You remember Krishna and chewing at least 32 times. Who is chewing 32 times? Just 1 second. We don't have, your mind is so unstable. We don't have time. We don't have patience. Yeah. Dikatakan di Ayurveda bagaimana ya seorang mempunyai berapa jumlah gigi kita, itu ada 32 gigi seperti itu. Karena itu untuk bisa mencernanya dengan baik, kita harus memakan apapun yang kita makan itu ya kita harus mengunyahnya selama 32 kali dikatakan, karena jumlah gigi kita yang 32 tersebut ya. Dan pada saat sekarang yang terjadi adalah yang itu malah sebaliknya, sekarang begitu orang makan langsung 10 ya. Yeah, don't think that after hearing these things, okay, I will chant to, I will follow these things 32 times I have to chew. But this is according to Ayurveda. Remember Krishna is important. Dan pada saat mengunyah itu mereka harus mengingat Krishna. Ya, dalam setiap kunyahannya harus mengingat Krishna, dan ini disampaikan di dalam Ayurveda sendiri bahkan tentang hal ini. Ya, karena itu setelah ini jangan ya berusaha mengikuti, baru disuruh 32 kali Anda 32 kali ya seperti itu, nanti kelamaan makannya. Ya, karena itu di sini dijelaskan bagaimana di Ayurvedic sendiri yang menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Yang paling poinnya adalah mengingat Krishna pada saat kita makan dalam hal ini. Yeah, disease coming out from stomach. And anyone have stomach problem, you have to understand he is not chewing food. He is not chewing food. Nicely. Ya, dikatakan ini ya prinsip ini dalam Ayurveda ini adalah bagaimana untuk mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi di lambung kita atau di perut kita dalam hal ini ya. Dan bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit lambung seperti itu pun penyakit perut seperti itu disebabkan karena itu artinya orang ini tidak mengunyah makanannya dengan baik. So eating time you have to remember Krishna. But now Krishna is eating. To whom Krishna will remember? Therefore he is laughing. Krishna is laughing. God is laughing. Ya, dikatakan bahwa ya dalam saat kita makan tadi kita harus mengingat Krishna. Sekarang kalau Krishna makan, siapa yang diingat? Karena itu para anak gembala sapi ini tertawa sepenuhnya karena bagaimana mereka ya menyadari ya siapa yang diingat Krishna seperti itu. Yeah, Brahmaji watching all these things. Even Sudama, Subal, they are eating half and giving to Krishna, giving in forcefully in Krishna's hand. Krishna, taste. My suit is best today. Just test it forcefully. And some friends, Hasanta, why they are laughing? Bring some Jati Malati. How can you say in English? I don't know Malati in English. Malati, one flower, Malati flower. Yeah. And it is bitter. Smell, aroma is very nice, but its taste is bitter. And they bring this Malati flower, keep inside the sabji or cakes, and giving to Krishna. Because it is bitter. When Krishna used to eat and his face, when you eat bitter things, your face becomes different.
And everyone seeing Krishna's and Sudama's face, everyone start to laugh because they're cheating Krishna and giving inside this malati flower within the footstep. Jadi Dewa Brahma ya kita itu ingin mengetahui bagaimana mereka mereka melakukan kegiatan lila ini, dan dikatakan pada saat itu ya Subala, Saka, ya ada kawan-kawan seperti itu, Sudama ya seperti itu ya, mereka bahkan memaksa ya Tuhan si Krishna dalam hal ini ya, dia mengambil makanan manisannya seperti itu dan kemudian memakannya. Hari ini ya manisan yang dibuat ini sangat yang terenak yang pernah saya makan setelah itu, dan itu mengatakan pada Krishna kamu harus makan ya manisan yang sangat enak sekali ini ya, dan karena itu kemudian mereka memberikan ya dengan paksa kepada Tuhan si Krishna untuk memakan ya dikatakan manisan tersebut, tetapi mereka sungguh ya dikatakan ingin mempermainkan Krishna, karena itu diisi ya dikatakan kalau ada bunga melati ya, kita ketahui di bunga melati ini ya itu dikatakan memang harum gitu ya, tetapi kalau dimakan itu rasanya pahit gitu, karena itu ditaruh di manisannya Krishna, karena itu Krishna dikasih, Krishna makan ini enak sekali gitu ya, kemudian Krishna memakannya tentu saja karena ini rasanya pahit ya, melati ini rasanya pahit, seketika wajahnya Krishna menjadi kemerah-merahan begitu ya, karena menahan rasa pahit yang dimakannya seperti itu, dan karena itu teman-temannya melihat hal ini menjadi tertawa terbahak-bahak karena mengetahui Krishna sebenarnya merasakan pahit bukan enak seperti itu. Sure. Everyone is acting like that, you know. No one knows, bringing this multi flower, other flowers, some bitter flowers, keep inside and feeding to others. And everyone is running to feed him forcefully. Okay, you feed me, I want to feed you. Yeah, they're running each other. Yeah. Ya, dan para anak gembala sapi yang lainnya juga melakukan yang sama. Mereka mencari bunga ataupun daun yang pahit seperti itu, menaruhnya di makanan-makanan mereka, dan mereka saling mengatakan, kamu harus makan apa yang saya buat di sini, kamu harus segera makan, dan karena itu ya mereka mengejar satu sama lainnya, dan ini memaksa mereka untuk makan dan melihat ekspresi setelah makan apa yang telah diberikan. Karena itu ya di sini mereka saling mengejar, dan inilah yang membuat mereka menjadi terbahak-bahak tertawa melihat teman-temannya. Everyone is running towards others, chasing others to feed him forcefully, and everyone is laughing. Dan karena itu ya semuanya ya bekerja berlarian mengejar temannya untuk memaksakan menerima makanannya ya, dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama, dan di sini mereka menjadi tertawa melihat kegiatan dari kawan-kawannya ini. Because in Golok Vrindavan, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita. The melo is always Ananda, blissful, always blissful, no stress. No thoughts, no anxiety. You don't have to work in office or in factories. This is the nature of this planet. This is the nature of that town. Yeah. Only you will enjoy. Only you laugh, dance, chant in the front of Krishna. Yeah. Dan karena itu dijelaskan dalam Brahma Samhita ya, bagaimana sifat alam dari dunia rohani Goloka Brindawa, Ananda Chinmaya Pratibhavita. Dan itu dijelaskan bagaimana di sana para anak gembala sapi ini sama sekali tidak ada rasa cemas ya, tidak harus berpikir bagaimana nanti saya ke kantor seperti itu ya, tidak ada perasaan-perasaan yang dikatakan membuat kecemasan dalam hal ini. Mereka selalu dalam penuh dikatakan ananda atau kebahagiaan ini. Here we are praying so much. Govinda, Adi Gurus, we are praying so much. Bhagavatam, Gita, Bhagavatam, studying so many things there. Nothing is there. Only you have to play with Krishna. You have to decorate Krishna. You have to talk with Krishna. Everything is personal. Everything is personal. Only, how can I say, direct association and direct pleasure, direct blissfulness. Yeah.
Ya, kalau di sini kita masih sibuk ya, pagi going down di Pursam ya, kemudian ikuti schedule-nya, kemudian Bhagavatam, kemudian malamnya harus Bhagavad Gita. Ya kita sibuk dalam hal-hal ini, mau belajar dan segala sesuatu yang dapat mengikuti aturan dan peraturan. Tetapi di sana ya, ketika di Brindawan ini, bagaimana anak-anak gembala sapi ini hanya bermain saja. Ya, dikatakan tidak ada perlu lagi belajar, tidak perlu ya dalam hal ini segala sesuatunya anak-anak ini menjadi ya hanya sepenuhnya bermain ya, kemudian ya saling makan bersama seperti itu. Semua kegiatan-kegiatan ini saja yang terjadi di sana. Mereka dalam hal ini ya hanya menikmati saja bersama Tuhan si Krishna. Dikatakan bahwa di sini mereka langsung mendapatkan pergaulan dari Krishna ya, dan bermain langsung dengan Tuhan si Krishna. Only Gana Nartana, mostly dancing and chanting and serving. Dan di sana hanya kegiatan yang selalu dikatakan ya penuh dengan kebahagiaan ini adalah bagaimana mereka menari ya, menyanyi seperti itu. Hanya hal-hal yang bersifat memberikan kebahagiaan seperti ini saja yang terjadi di sana. What do you want? Dance, chant, serve. When you are hungry, take prasad. Ya, What do you want more? Apalagi yang diinginkan ya, kemudian yang Anda lakukan sekarang adalah makan ya, dalam hal ini menari ya, menyanyi ya, kemudian melayani ya, makan seperti itu. Selain ini apa lagi yang Anda inginkan? Vaishnava, you want mobile, eh? Maya, you want Maya. Vaishnava, apakah masih menginginkan HP? Itu artinya menginginkan Maya. Deals with Maya so heavy, but we like. So painful, but people like. This is Maya, all dealing with Maya. What we want? We want soul. We want only dancing, chanting, service, prasad. That is available in Goloka Vrindavan. When you come to sex life, marriage life, all problems start. You want big house, car, money, job, everything. Dan ya, ketika hal yang berhubungan dengan Maya itu sebenarnya sudah sangat berat sekali. Ya, apapun yang berhubungan dengan Maya dalam hal ini, yaitu akan kita menyebabkan nantinya ya kita harus mendapatkan yang namanya kesengsaraan tersebut. Ya, di mana dalam hal ini kalau kita di dunia rohani hanya memerlukan ya menari, mengucapkan nama suci Tuhan, dan kemudian melayani dan prasad seperti itu. Tetapi ya, karena ketika kita bergaul dengan hal-hal yang bersifat maya ataupun tenaga luar dari Tuhan, maka yang terjadi adalah kita menginginkan ya rumah yang bagus, mobil yang bagus, dan karena itu kita harus bekerja, dan inilah akan berkembang sepenuhnya. Yeah. Come to temple. If he said, okay, I already married, what to do? Okay, husband, wife both come here, serve here, chant here, dance here, take prasad. Karena itu dia problem. Para penyembah datanglah ke tempel seperti itu ya. Di sana di tempel ini dikatakan ya, meskipun mungkin Anda telah berpikir saya sudah grihasta ya, tetap saja datang ke tempel. Kalian suami istri bareng-bareng melayani di tempel. Kemudian ya di sini Anda menari, mengucapkan nama suci, dan kemudian melayani, dan kemudian terimalah prasad seperti itu ya. Secara penuh ini akan apalagi yang dibutuhkan dalam hal ini. We don't want to serve Krishna. This is our problem. And we want to stay happy without serving Krishna. We want to stay happy without serving Krishna. That is our problem. Ya, masalah utama kita adalah kita tidak ingin melayani Krishna. Karena itu ya kita berusaha ya, dikatakan kita tidak ingin melayani Krishna. Karena itu kita mendapatkan ketidakbahagiaan ini, karena kita tidak ingin melayani Krishna. And when you don't want to serve Krishna, I will invite you. Come and serve me. She is ready, inviting you. Come. Why you are staying alone? I am with you. Come. Ya, karena itu ketika kita tidak melayani Krishna, yang terjadi adalah Maya pasti mengundang Anda. Sini datang ya, layani saya seperti itu. Dan karena itu ya secara otomatis ya kita akan melayani Maya, dan kita akan menjadi begitu banyak masalah yang akan terjadi. Yeah.
When you not chant, Vaishnava, when you not chant, when you dance not sir, then Maya will call you. Ape will call you. Come, enjoy me. Dan tentu saja Prabu Vaishnava ingat 3 hal jika Anda tidak ya dalam hal ini menari untuk Krishna, mengucapkan nama suci ya dan kemudian melayani Krishna, maka secara otomatis ya Anda akan bersama Maya ataupun Maya akan memanggil Anda sini datang. Chanting. While chanting, we This is not chanting. This is cheating. This is not chanting or chatting. This is cheating. Yes, we are cheating to Krishna. Ya, jadi Prabu Sesa mengatakan ya kami ini keduanya ya, chanting sambil chatting gitu. Tapi Maharaj mengatakan ini bukan chatting, bukan chanting, tetapi ini adalah cheating, menipu gitu. Yeah, you are cheating to Krishna, cheating to Maya, and cheating to yourself. Bas. Yeah, this is your job. Karena itu ya kita telah menipu Krishna dengan cheating kepada Krishna, kemudian cheating juga kepada Maya, menipu Maya, dan terakhir adalah cheating kepada diri kita. Artinya ketiganya semuanya ditipu. Artinya kita menipu ketiganya. Yeah, we have to save our time and energy and utilize for Krishna's service. Chant, dance, serve, and take prasad. Karena itu kita harus menggunakan semua energi kita dalam hal-hal yang dikatakan seperti tadi, yaitu mengucapkan nama suci, dan kemudian menari, kemudian melayani, dan kemudian prasad. Yeah, such a big place. How many services? Ya, ini di sini ya tempelnya sangat besar seperti itu. Ya karena itu begitu banyak sewa yang ada di sini. Yeah. If they are staying in temple, they think, oh, why I have to work hard? But once they will go to outside, they work like donkey, day and night, carrying heavy load. That I'm happy because independent. I am independent now. Dan karena itu orang yang di tempat mungkin berpikir, kenapa saya harus bekerja keras seperti itu? Ya di sini ngapain saya mau bekerja keras ya dalam hal ini. Kemudian seketika mereka dalam berpikir itu, kemudian akhirnya mereka keluar ya, maka yang terjadi mereka harus bekerja ya, bahkan itu diibaratkan seperti keledai ya. Ya siang dan malam bekerja ya tanpa henti seperti itu. Yeah, so before you are brahmachari also. Yes. Yeah. At that time, what mind said? I am weak. I cannot do these things. I am weak. Why I will do these things? But now, mind is saying you are weak. No, when you are brahmachari, I will test you. I will cheat you. Oh, I am weak. I have not this vitamin. I have this vitamin. I don't have this protein. I have this one, that one. I cannot do hard service. I cannot do these things. But once you married, then you will say that. You said to your wife, I am weak, I cannot do anything. Yes, she will say, okay, good, don't take anything. Yeah. Just drink water and sleep here. Yeah. Dari seperti halnya Prabu Sesa dulu ya, seorang brahmachari seperti itu ya, ketika brahmachari ya berpikir, oh saya lemah sekali, karena itu saya tidak bisa bekerja keras seperti itu, saya perlu vitamin, makanan dan yang lainnya yang bagus ya, karena itu always mampu saya melakukan in brahmachari life, always mindset, I have this problem, I have this problem, I have this problem. You only brahmachari time, this is my test. Always saying, you have this problem, you have future. What is your future? Always cheat you. But now, who is your future? Where is your future? What is your future? This mind is cheating always. Therefore, don't go to say mind is a good servant but a bad master. Good servant but a bad master. Don't make mind as a master. He will cheat you. Dikatakan di dalam kehidupan brahmachari ya itu selalu pikiran akan membuat menipu kita dalam hal ini, baik itu ya ketika mereka berpikir, oh di dalam pikirannya ya mereka mengatakan, oh bagaimana masa depan saya, selalu akan muncul seperti itu, nanti masa depan saya apa yang akan terjadi dengan diri saya, hal-hal itu akan berusaha ya, Maya akan menipu Anda sehingga pada akhirnya
ya mereka akan menipu Anda dan Anda keluar dari kehidupan brahmachari. Dan di sana ya dikatakan Guru Dev selalu mengutip ini, ya bagaimana pikiran adalah ya pelayan yang baik, tetapi bukan ya penguasa yang baik, artinya sebagai pemimpin yang baik dalam hal ini. Ya karena itu jangan menempatkan pikiran sebagai pemimpin Anda, tetapi tempatkan dia sebagai pelayan Anda. Brahmacharya like mind. When you are not married, mind is servant. Mind is servant. Oh, I have to serve. President is here, Guru is here. Once you married, mind is master. I want to go to park. I will go here. I will go there. Ashram, you cannot do these things. Brahmacharya life. Brahmacharya life in mind is servant. And once you married, mind is master. You cannot control. Now two mind, not one mind. You have one mind, wife have one mind, children have one mind. How many minds working on your house? Yes. That time you are master. Yes. Dan But bad master. Mind is a bad master, but a good servant. Ya, ketika brahmachari kita sulit sekali untuk mengembangkan bagaimana pikiran menjadi pemimpin kita, karena di sana secara otomatis di sini ada presiden temple, ya kemudian ada guru juga, ini rumah guru seperti itu, maka kita akan selalu berpikir bagaimana kita adalah sebagai pelayan di sini. Tetapi ketika Anda menikah, maka yang terjadi adalah Anda sekarang menguasai pikiran menguasai Anda dalam hal ini. Belum lagi pikiran kita menguasai diri kita. Kita di rumah itu tidak lagi sendiri, ya di sana kita ada istri kita, ada anak kita. Maka di sana ada banyak pikiran juga, pikiran dari istri, pikiran dari anak-anak. Karena itu di sini dikatakan ketika kita masih brahmachari, kita bisa menempatkan pikiran sebagai pelayan, tetapi ketika ya kita menempatkannya sebagai ya pemimpin kita, ketika kita menikah seperti itu sulit sekali. Bahkan sekarang bukan hanya satu pikiran, ada 3 pikiran bahkan seperti itu, ya sehingga mereka yang memimpin kita dalam hal ini. Yeah, whether you are brahmachari or grihastha, make your mind or keep your mind in a servant position. Servant. How can you make your mind servant? When you remember about Guru's instruction. If you forget Guru's instruction, mind become your master. Whether you may be brahmachari or a grihastha. If you forget Sadhu Shastra's instruction, Guru's instruction, immediately mind become master, furious. He will not care you. Yeah. He will throw you out. Yeah. Ya. Ketika ya dalam hal ini ya ketika kita masih dalam baik kita dalam grihastha, baik itu dalam brahmachari seperti itu, ya inilah yang harus dilakukan, bahwa bagaimana ya selalu mengingat instruksi-instruksi dari guru kerohanian, karena dengan cara demikian maka pikiran kita tetap menjadi pelayan kita. Tetapi seketika kita tidak mengingatnya, maka secara otomatis ya itu ya maya akan melempar Anda dalam hal ini, membuat kita menjadi ya jauh daripada pelayanan bakti kepada Krishna. Yeah. So we are discussing on that one, how everyone is happy, dancing, chanting, serving in Goloka Vrindavan. And Krishna was eating lunch with the friends. Everyone is laughing. Everyone is laughing. Ya, begitulah yang terjadi di dunia rohani. Bagaimana anak gembala sapi ini bersama Krishna, mereka ya menari, ya menyanyi, mengucapkan nama suci seperti itu, dalam kemudian melayani ya makan siang mereka dalam hal ini. Dan ini yang mereka membuat juga ya bertindak sedemikian rupa sehingga membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak dalam hal ini. Yes. And how Krishna looks at that time? What is Krishna's beauty at that time? How Krishna's beauty at that time? Sukadeva Goswami meditating on that verse. Dan kemudian bagaimana ketika dalam lila seperti itu ya, bermain bersama ya dengan anak-anak gembala sapi, makan bersama seperti itu, bagaimana bentuk Krishna dalam hal ini, atau bagaimana ya dalam hal ini ketampanan Krishna. Karena itu Sukadeva Goswami menyampaikan di sini lah. Biprat venu jathara patayo srunga vedrajya kakhi Bame pana mrushana kavalam tat phalanyanggulisu Tishtan madhye saparishruhudam hasayan narma visve Swarge loke misati bhuje yajna bhugvala keli. Krishna is Yajna Bhug.
That is, he eat only offering of Yajna, but to exhibit his childhood pastime, he now sat with his fluid tucked between his waist and his tight cloth on his right side, and with his horn, bugle and cow driving stick on his left, holding in his hand a very nice preparation of yogurt and rice. With the piece of suitable fruits within his fingers, he sat like a full of a lotus flower, looking forward towards all his friends, personally joking with them and creating jubilant laughter among them as he ate. At that time, the denizens of heavens were watching and stopped with wonder at how the personality of Godhead, who eat only in Yajna, was now eating with his friends in the forest. Dalam sloka ini artinya Krishna adalah Yajna Bhuk, yang artinya dia hanya memakan persembahan yajna, akan tetapi untuk mempertunjukkan lila masa kecilnya, dia sekarang duduk dengan serulingnya yang terselip di antara pinggang dan kainnya yang ketat di sisi kanan, disertai dengan trompet tanduk dan tongkat pengembala sapinya di sebelah kirinya. Dengan tangannya dia memegang yogurt dan nasi yang sudah disiapkan dengan sangat baik, dengan potongan-potongan buah di antara jari jemarinya. Dia duduk seperti lingkaran inti bunga padma, melihat ke depan ke arah semua teman-temannya, bercanda secara langsung dengan mereka, dan menciptakan tawa gembira bersama mereka sembari dia makan. Saat itu para penduduk yang mengamati mereka takjub melihat personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dia yang hanya makan dari yajna kini makan bersama teman-temannya di hutan. Yes, this is Krishna's beauty. And Jagadas, Vishwanath Jagatam said, Krishnasya bhojanayila sarva vilakshana maha. Evam all the card ways, Krishna's, how Krishna looks beautiful, and his, how can you say, eating style. Is exclusively eating style. He's sitting in such a procedure, such a procedure, and laughing and talking with friends. His dress is different. Sukadeva Goswami is meditating on Krishna. Yeah. Dan di sini dalam penjelasan Vishwanath Cakrawati Thakur yang menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Krishna ketika beliau makan seperti itu, ya sangat indah seperti itu dikatakan ya dalam hal ini. Ya, Sukadeva Goswami juga di dalam hal ini melihat bagaimana ya cara makan Krishna dan anak gembala sapi tersebut, ya, dan dalam hal ini ya yang bagaimana kegiatan lilanya itu muncul di dalam penglihatan rohani dari Sukadeva Goswami ini. Yeah, right side within the waist and tight cloth. Yeah. Fruit is there. Right side and left side. This stick is there, and Sringa, this horn is there. Yes. Ya, bagaimana di sini jelaskan bahwa ya Krishna menaruh serulingnya yang di kain yang diikat di pinggangnya seperti itu di sebelah kanan, kemudian ya dikatakan membawa ya di sini tongkat, dan ini juga salah satunya adalah trompet yang dari tanduk ini dikatakan seperti itu di sebelah kirinya. Why Krishna carrying this one, the stick? The stick is different. Why Krishna is carrying the stick? Ya, kenapa Krishna memegang yang sekarang ini bunganya kayak? Why you using this one? Where are you using this one? Stick. Tongkatnya ya. Oh ya. Why kenapa Tuhan mau pakai tongkatnya dalam hal ini? Sapi? Krishna not using this one for sapi. For cows, Krishna not using this one. Ya. Dan ini sebenarnya Krishna tidak memakainya untuk sapi seperti itu. Because most of the time Krishna become ecstasy when he play flutes, thinking about Radharani. It looks like Krishna not fall down. Looks like, yeah, become very ecstasy, sing the beauty of Vrindavan, remembering Radharani's beauty, Radharani's contribution, Radharani's love, Gopi's contributions, Gopi's love. So when Krishna used to play, most of the time
So he used the sticks in his the neck so that supporting this balance. Because Krishna would fall down with ecstasy. Yeah. And Krishna was another stick. The stick is only for cows. Dikatakan kenapa memakai penyangga ya, sekarang Krishna ketika memegang seruling itu ya ada penyangganya kalau di arca seperti itu sekarang kita lihat di sini. Dan bagaimana dijelaskan Krishna menggunakan ini karena ada alasannya. Alasannya adalah bagaimana ketika Krishna ya meniup seruling seperti itu, secara otomatis beliau akan segera terserap dalam gambaran ya Brindawan, kemudian akan mengingat bagaimana keindahan dari Srimati Radharani dan juga kegiatan yang sangat luar biasa, pelayanan yang dilakukan oleh Srimati Radharani, dan itu membuat Krishna menjadi goyang gitu ya, atau menjadi terserap seperti itu, lupa diri seperti itu, karena itu harus ada yang menyangganya. Karena itu di sini digunakan kayu itu untuk menyangga. Kadang-kadang Krishna dalam keadaan rohani yang seperti itu yang diperlukan untuk yang menjaga supaya beliau tidak jatuh seperti itu. Dan karena sebenarnya di sisi yang lain Krishna juga bawa tongkat, tapi tongkatnya ada di kiri ya, itu tongkatnya itu baru digunakan untuk mengembalai sapi. In the way we find out God, how in dress you see how he's wearing peacock feather, turbine, stick, flute, and 3+1 car. Yeah, his style is different. Rupa Madhuri, most beautiful. Yeah, this is Krishna's Yogamaya manifested this for us. Yes. This is Krishna's natural form, but we can able to see the Krishna's form and remember Krishna. So beautiful, and Krishna's form every moment newer and newer, fresh and fresh. Every moment different. Kita melihat bagaimana bentuk Krishna ya, kita tahu ya hanya satu-satunya beliau menggunakan ya turban, kemudian berisi dengan ya pikok ya bulu merak seperti itu, kemudian juga menggunakan ya, seruling seperti itu, kemudian ya berlekuk 3 di badannya seperti ini ya. Ini adalah rupa madhuri dikatakan. Inilah bagaimana ya keindahan ya dari ya bentuk Tuhan si Krishna ini, dan dijelaskan bagaimana ya Yogamaya yang membuat hal ini sedemikian rupa ya, bagaimana kita dapat menikmati dikatakan keindahan Tuhan si Krishna dalam hal ini ya, dalam bentuk rupa beliau yang sangat menawan dalam hal ini. Yeah, when you see Krishna personal, then you can understand how you do. Every moment different, newer. Therefore gopis always crying to see Krishna's face. Even for a moment, juga itam nimishan. Even for a moment, they feel, oh, this is like one juga. Yeah. Dan setiap ya kali kita dikatakan bagaimana ya kita melihat Tuhan si Krishna, maka itu akan semakin tampak jauh lebih muda, lebih baru, lebih segar ya seperti itu. Dan itu dikatakan Nawayawana ya, terus ya muda, seperti itu, lebih muda dalam hal ini ya. Dan sehingga ya kita mendapatkan ya suasana bagaimana Tuhan si Krishna ya mengambil bentuk ini yang begitu menawan sekali, karena terus tampak fresh ya, baru, segar seperti itu ya, sehingga menginginkan lagi untuk melihatnya seperti itu. And Krishna sitting there with the friends, right side, left side, stick is there, the srunga, the horn is there, and left hand yogurt rice. Left hand, Krishna is giving yogurt rice like this. And angul is like this, big one, big size, yogurt rice, like bulb, yeah. And within these fingers, prickles, different prickles, and taking little rice, then sucking like this. Yeah, different prickles. Yeah. Itu jelaskan ya tadi seperti dalam penyampaian di dalam Bhagavatam ini, bagaimana Krishna menaruh ya, serulingnya di sebelah kanan, kemudian memegang juga di sini ada tadi katakan di sebelah kirinya itu adalah tongkat, kemudian juga trompet ya, kemudian di sisi yang lain juga Krishna di tangan kirinya sambil memegang
ya nasi yogurt seperti itu. Dan di nasi yogurt itu ya berada di tengah, maka kemudian di sisi sebelah ya sela-sela jari-jari beliau itu ada segala macam ya pickle ya. Di pickle itu ya sedikit di sana ditaruh seperti itu. Krishna akan menjilati setiap pickle itu ya di sela-sela tangan beliau. And from left hand keeping this big rice, yogurt rice. In the right hand taking little and sucking. This is like cups. Using this fingers are just like cups. Yeah. Dan itu dijelaskan di tangan kirinya ditaruh yogurt rice-nya. Kemudian di sininya pickle-nya di sela-sela jari. Itu Krishna akan memakan menggunakan seperti yang Maharaj tunjukkan tadi, tangan kanannya yang mengambil yogurt rice, dan pada saat yang sama Krishna akan menjilati ya pickle-pickle itu di sela-sela jarinya. Di sela-sela jari ini diibaratkan seperti halnya ya itu gelas seperti itu ya bagi setiap pickle-pickle yang ada di sana. And same time Krishna is releasing, and same time he makes others laugh. Krishna is giving pleasure. He's joking with others. Dan kemudian Krishna ya sangat menikmati hal tersebut. Di sisi yang lain teman-temannya jadi tertawa terbahak-bahak melihat hal ini. Dengan kata lain di sini Krishna ingin membuat para penyembahnya menjadi bahagia dengan melihatnya beliau. Because most of the time in Vrindavan, whenever Krishna used to go, bumblebees always following Krishna. Bumblebees. Ya karena itu dimanapun Krishna di Vrindavan seperti itu, kalau pergi kemana saja pasti ada ya dikatakan kumbang yang selalu mengejar Krishna di belakangnya seperti itu. And the bumblebees are devotees. Ya dikatakan di sini adalah kumbang ini adalah para penyembah. Not that bumblebees only coming for the flowers, honey from the flowers. No, they are devotees. They want to glorify in a different. They want to give pleasure to Krishna. Yeah. So bumblebees are coming now. When Krishna is taking prasadam, bumblebees are coming, and Krishna is saying to bumblebee, joking with bumblebee. Dan itu dikatakan kumbang-kumbang ini ya yang dibaratkan para penyembah ya selalu mengejar Krishna. Pada umumnya kalau kumbang-kumbang pasti di mana ada bunga seperti itu maka baru ke sana ya. Di sini dikatakan kumbang-kumbang ini tidak mencari aroma dari bunga ataupun ya sari-sarinya seperti itu, tetapi ingin di sana ya ingin bermain-main dengan Tuhan si Krishna dalam hal ini. Ingin bercanda seperti itu dalam hal ini. Dan di sini dikatakan bagaimana Krishna sedang makan dan ya ini semua kumbang ini datang kepada Krishna di sini dalam lila ini. Yeah. So when this bumblebee is coming towards Krishna and he's coming towards Krishna's mouth, yeah, and Krishna is saying to bumblebee, "Why are you coming here? Just here is Madhumangal, he is Brahman boy. So nectar is coming from his mouth. You just go and drink there. Honey is coming from his mouth. His mouth is just like a lotus. You just go there and drink. So he's like lotus honey is there in Madhumangal's face. Is like lotus. You should go to Madhumangal's face and drink honey there." Krishna is joking. Ya ketika Krishna makan seperti itu, kumbang-kumbang ingin ya berdekatan di pipi di daerah bibir dari Tuhan si Krishna. Dan karena itu Krishna mengatakan kepada wahai kumbang, kenapa Anda datang kepada saya? Anda lihat di sini ada madu manggala. Ya madu manggala selalu kalau makan itu seperti halnya itu akan makanannya berada di bibirnya. Karena itu dia itu ibarat bunga padma ya. Dan bagaimana Anda makan ke sana saja, kenapa Anda harus makan di sini kepada saya? Ya sambil ya dalam hal ini bercanda kepada teman-temannya dalam hal ini. And immediately the bumblebee turns towards Madhumangal. And when bumblebee is going towards Madhumangal, Madhumangal is saying, "I am Brahman boy. Krishna, you don't have fear. If I will die, then you will suffer in Brahmahatya." Dan kemudian ya karena perkataan Krishna, akhirnya kumbang itu mengalihkan perhatiannya menuju ya dari dalam hal ini madu manggala. Dan madu manggala di sini ya kemudian ya karena kumbang yang datang ya sedikit ketakutan dan mengatakan, kamu tidak tahu saya adalah Brahmana ya, putra dari Brahmana seperti itu. Kamu tahu jika saya mati karena pengaruh ya disengat kumbang ini, maka yang terjadi adalah kamu akan menderita ya nanti pembunuhan kepada Brahmana atau Brahmana Hatya ini. And at that time many monkeys are sitting around on the trees. Because when Krishna was taking prasad, all monkeys are sitting there.
And Krishna is inviting one, please come here. Take food from Madhumangal's plate. Yeah. Dan tentu saja ketika anak-anak gembala sapi ini makan, tiba-tiba di sana juga ada para monyet-monyet yang sudah di atas ya, mereka juga hadir ya, melihat kegiatan mereka di sana. Dan ketika itu Tuhan Yesus Kristus akan memanggil ya monyet-monyet itu, hei silakan sini, turun ya, kemudian ambil saja makanannya Madhumanggal gitu. So Hasanta Hasayantassa, they are laughing and makes other laugh. Even Krishna is involved with this matter. He is laughing and makes other laugh. Ya, di sini dijelaskan bagaimana situasi Hasanta dalam sloka tadi, dikatakan bagaimana setiap para Krishna dan para penyembahnya saling membuat ya satu sama lainnya menjadi tertawa terbahak-bahak, membuat suatu tindakan di mana membuat keduanya saling ya tertawa seperti itu. Yeah. If you want to offer something to Krishna, then you have to. If you want to feed Krishna, you want to offer something Krishna, then you have to make a fire sacrifice, jajjam, book. Yeah. Karena itu pada umumnya ketika kita ingin mempersembahkan sesuatu, maka kita harus melakukan suatu yadnya. Karena itu di sini di sloka ini dikatakan yadnya, Bu. Like even you see, we are not performing jajjam, even in Bhakti Yoga, we are giving that. How can you say mat, giving water, tulsi, then ringing well and saying, Krishna, please come here, wash your feet, wash your... Who is doing all these things? Krishna himself sitting on the floor, joking, eating the remnant from the mouth of this coward boys. Yeah, snatching food from coward boys. Snatching. Yeah. Dikatakan kalau kita di sini kita melakukan ya persembahan itu bagaimana ya di atas meja kita taruh seperti ya telapak mejanya seperti itu, dan kemudian ya Anda akan membuat seperti ya persembahan sebelum argyam seperti itu, diisi tulasi, air seperti itu, dan kemudian kita akan mulai ya melakukan ya mengebel seperti itu, dalam hal ini menggunakan ya gentanya seperti itu, dan kemudian kita mengundang, oh Tuhan silakan makan seperti itu. Tapi terjadi yang diberitahuan tidak seperti itu ya. Krishna dan kawan-kawannya mereka makan, bahkan dikatakan bagaimana para gembala sapi ini saling mengambil makanan yang sedang berada di mulut mereka. Yeah, no one offering Krishna and saying Govinda, Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha, Swaha. Krishna used to do it. No one said in Vrindavan like that. Yeah. Not Gayatri. No Bhoga Gayatri, no. Ya, tidak. Therefore Brahma became amazed. How it is happening? Even in a Yajna, many Brahmans, pure Brahmans, offer something, still Krishna does not accept. But here snatching food from the mouth of hard-boiled friends and joking, laughing. So Brahma wants to see more beautiful leelas of Krishna. Dan ya bagaimana ya di sini dikatakan Brahma yang melihat kegiatan ini sangat terkejut sekali, ya sangat terkesan, ya takjub dengan kata lain, ya karena itu ya bagaimana di sini mereka ya seharusnya Tuhan dipersembahkan oleh brahmana yang murni seperti itu, baru Krishna akan menerima persembahan mereka. Tetapi di situ ya ada anak karena gembala sapi, ya Krishna tidak terjadi seperti itu, tidak perlu dalam hal ini segala persiapan seperti dalam yadnya seperti itu, tetapi mereka malahan ya sibuk saling ya mengambil makanan yang ada di yang mereka pegang seperti itu ataupun yang ada di mulutnya mereka, bahkan Krishna sendiri juga mengambil dari temannya untuk bisa memakannya, dan ini membuat sangat takjub dari Dewa Brahma sendiri. Yes. Then within this time Brahma saw all these leelas, then Brahma developed desire. I want to see more leelas. Then Jogamaya said, Krishna, Chakrapasari, Jogamaya is asking to Krishna, Krishna, now your son Brahma wants to see more leelas. Krishna said, yes. So now Brahma came. And actually Krishna created this mystic power. But Brahma is thinking, I am going to apply my mystic yoga on these coward boys and calves. Brahma is not stolen. No, this is not a tattva. Brahma don't have power to impact his mystic yoga on coward boys. No, they are Krishna's. Yes.
Dan ya pada saat itu ya Brahma mulai melihat kegiatan lila yang sangat menarik ini dan menjadi takjub. Karena itu dia mulai berpikir, saya ingin yang melihat lila ini lebih banyak lagi dalam hal ini. Dan kemudian hal ini Yogamaya melaporkan kepada Krishna. Krishna, putra Anda Dewa Brahma menginginkan untuk melihat lila Anda lebih lagi. Dan karena itu ya Krishna mengatakan, baiklah, karena itu saya akan menambahkan lila ini dalam hal ini. Dan kemudian akhirnya beliau menciptakan ya tenaga dalam ini, membuat akhirnya ya Brahma berpikir, ya saya akan ya mengirimkan mistik yoga ya dalam hal ini. Sebenarnya tidak seperti itu tatu aja. Sebenarnya Krishna sendiri yang sebenarnya yang memberikan ini, hal ini terjadi seperti itu. Itu tidak berlaku kepada Krishna sebenarnya, mistik yoga yang dilakukan oleh Brahma sendiri. Ya itu tidak mungkin berlaku kepada Krishna dan penduduk anak-anak gembala sapi ini. Tetapi di sini muncullah perasaan seperti itu di Dewa Brahma, tetapi sebenarnya ini dilakukan oleh Tuhan si Krishna sendiri. So within this time they are laughing, joking, eating lunch. Within this time calves go so far away. Then within this time when Yogamaya informed Krishna, Brahma want to see some more beautiful manjusa, leelas, beautiful leelas. Then Krishna asked, where is my calves? Because Krishna knows. So Brahma can't apply his mystic power. Because I have to perform some leela. And Brahma is thinking he has some mystic yogic power. He want to apply on my calves and coward boys. If I will be there, he cannot apply. Let's give chance to Brahma. And all these coward boys and calves, that is their shadow of original calves and coward boys. Dan kemudian ya berlangsung ya di mana para anak-anak gembala sapi ini ya makan ya kemudian bercanda seperti itu dan mulai waktu seperti itu, dan Krishna ya menjauh. Pada saat itu Yogamaya menyampaikan ini kepada Krishna dan menyampaikan bahwa ya putra Anda Dewa Brahma ya sedang menginginkan lila Anda ya lebih jauh lagi untuk mengetahui lila Anda. Dan kita mengetahui, tiba-tiba Krishna berpikir, di mana anak gembala sapi saya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita mengetahui bahwa Dewa Brahma tidak bisa menggunakan mistik yoganya untuk bagaimana ya mengambil gembala sapi-sapi, anak-anak sapi ini dan anak-anak gembala sapi ini. Tetapi ya karena itu Krishna mengetahui hal ini, karena itu Krishna menjauhkan diri dan membiarkan ya hal ini bisa terjadi. Sebenarnya dengan kehadiran Krishna tidak mungkin itu mistik yoga bisa dilakukan oleh Brahma, bahkan sekalipun Brahma sendiri yang melakukannya itu tidak mungkin terjadi. Krishna hid his original friends and calves and created shadow of their calves and coward boys. But Brahma is thinking, now I am applying my mystic yoga on Krishna. Tapi this is Brahma's abhiman, this ego. Dan itu dikatakan bagaimana ya sebelumnya ya mengetahui keinginan dari Brahma ini, Krishna sudah menyimpan ya anak-anak gembala sapi dan sapi-sapinya semua itu, dan membuat ya bayangan dari anak gembala sapi dan sapi-sapi tersebut ya, dan sehingga ya tampak seperti nyata mereka seperti itu. Dan kemudian ya di sini sehingga menimbulkan perasaan dari para dewa Brahma mengatakan, lihatlah saya menggunakan mistik yoga saya seperti itu sehingga mampu menangkap anak gembala sapi dan sapi-sapinya seperti itu. Yes, then Krishna when he said to friends, okay, I don't want to disturb you. You should take prasad. I will go now to find out where are the calves. Then Krishna went and don't find calf and coming. His face was very shocked. Tear is coming. Where is my calf? Because he want to build at Brahma. Where is my calf? Where are my coward boys? What I will say in Vrindavan. If Jasoda, what I will say to Jasoda, what I will say to Subal's mother. Krishna was thinking like that. Then you understand, okay, this is Brahma's activity that Brahma want to see. Yogamaya already informed me.
There he expand from his body. It covered voice and coughs. Dan pada saat itu ya Krishna mengatakan pada kawan-kawannya yang masih yang mereka bermain dan makan seperti itu, mengatakan kawan-kawan, Anda makan terlebih dahulu, saya mau keluar dulu ya, saya sedang mencari di mana anak-anak sapi seperti itu. Dan kemudian beliau mencari anak-anak sapi dan beliau sangat sedih sekali. Krishna saya tidak menemukan di mana anak gembala sapi ini ya, sehingga tampak ya wajah yang sedih seperti itu dan membuat Brahma menjadi dibingungkan. Ya, dibingungkan di sini dimaksud dia menjadi bahwa sekarang Krishna tidak mengetahui di mana anak gembala sapinya dalam hal ini, dan membuat bagaimana Brahma dibingungkan. Dan kemudian Krishna di sana nantinya pada akhirnya beliau menunjukkan bagaimana dari badan beliau sendiri muncullah anak sapi dan gembala sapi ini, yang pada akhirnya menjadi lila yang dimana Brahma menginginkan lila ini berkembang dalam hal ini atau ekspansi dalam hal ini. Okay, evening will be there. Ya, karena itu malam hari Maharaj akan menyampaikan lila ini. Yeah, this is big topic. Dan ini adalah topik yang sangat besar atau dikatakan sangat luas ya dalam hal ini. To express something in English is difficult for me, especially Lila. So I can speak in English. Lila very difficult. Karena itu dalam menyampaikan ini, saya kalau dalam topik lila itu sulit sekali untuk mengekspresikannya dalam bahasa Inggris seperti itu. Tetapi dalam tatwa mungkin saya bisa menjelaskan dengan baik. Tapi dalam lila ini sulit sekali bagi saya untuk mengekspresikan perasaan yang ingin disampaikan. Okay, if you have some question. Ya, Profesor. Jadi hal hubungan tadi dengan kita tidak boleh berbicara di kamar mandi begitu. Ya kadang kita dibawa oleh entah perasaan begitu bagaimana menyanyi kadang di kamar mandi maha mantra begitu, bahkan kita juga kadang menyebut nama Krishna pada sedang dalam keadaan yang menjijikkan seperti itu. Kadang kita juga mengingat Krishna di situ, apakah itu kesalahan? Maharaj, in matter of three things that you should quiet in three places, like in the bathroom. Usually, when we when we take bath, everything. Sometimes we in the remembering, singing, everything we forget about. We are in the bathroom like that. So no, when we are taking a bath, but when we are passing stool, that time we should not talk. Ya, kalau mandi tidak masalah ya, kita masih mengucapkan nama suci yang lain, tapi yang pada saat buang air besar saja itu masalahnya, kita tidak boleh berbicara. According to science also it is not good. Ya, menurut ilmu pengetahuan ilmiah itu juga tidak baik kalau kita berbicara pada saat buang air besar. Now this attached bathroom system came. Before people are passing stool in different place and taking bath in different place. Ya, kalau sekarang karena sistem ini sekarang di satu kamar sudah langsung ada kamar mandinya. Tetapi kalau dulu di mana Anda buang air besar, di mana Anda mandi itu jauh-jauh ya. What is this question? So it is good in sometime in that bathroom we singing. Can we remember it, no problem. Kalau selama dalam hal ini mengingat itu tidak ada masalah. You can remember. Ya, Anda bisa mengingat. For chanting holy name, you know this lila about Mahaprabhu and Gopal. Mahaprabhu Gopal Guru, before his name was Gopal. And Mahaprabhu, how can I say, is going to washroom and holding his tongue. And Gopal said, "What you are doing?" Gopal said to Mahaprabhu, "What you are doing?" Mahaprabhu said, "What to do? Even I am going to washroom, but my tongue is always saying Hare Krishna, Hare Krishna. I want to stop it." And Gopal said, "This is not good. You are a teacher. You are a universal teacher. Even when we are passing, when we are going to washroom, passing urine or stool, if you not chanting Hare Krishna, not remember Krishna, then at that moment we will die. Then what will happen? Everyone will follow you. Someone in washroom, if he will die, then he will go to hell. So that means everyone should utter Krishna's name at every moment." Mahaprabhu said, "Oh yes, you are my guru.
Therefore his name become Gopal Guru. From childhood his name become Gopal Guru. That we have to remember. We have to remember Krishna at any moment. No problem. Dan jadi dikatakan ini juga terjadi dalam lila si Chaitanya Mahaprabhu, dikatakan ketika itu ya Gopal Guru Goswami masih kecil, nama beliau adalah Gopal, yang sering dipanggil Gopal gitu. Dan pada saat itu si Chaitanya Mahaprabhu sedang buang air kecil seperti itu. Dan pada saat itu karena beliau terbiasa dalam setiap keadaan selalu mengucapkan nama suci, beliau berusaha ya di tempat seperti itu beliau tidak mengucapkan nama suci dengan menggigit lidahnya seperti itu supaya tidak mengucapkan nama suci. Dan pada saat itu ya Gopal melihat hal ini kepada si Chaitanya Mahaprabhu. Si Chaitanya Mahaprabhu, kenapa Anda ya menahan lidah Anda atau memegang lidah Anda di sana, menjepit lidah Anda seperti itu? Ya karena kebiasaan saya setiap saat, setiap waktu ya selalu mengucapkan nama suci Tuhan. Kemudian Gopal mengatakan, ini tidak baik. Anda sebagai seorang pengajar dalam hal ini, ya guru dalam hal ini, ya bagaimana jika terjadi di tempat ya seperti ini, Anda tiba-tiba meninggal dan Anda tidak mengucapkan nama suci. Ya karena itu seharusnya Anda membiarkan saja itu terjadi, mengucapkan nama suci secara alami seperti itu. Dan dengan demikian nanti jika terjadi sesuatu yang meninggal seperti itu, Anda dapat mengingat Tuhan Sri Krishna. Ya dalam hal ini kemudian ya si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, oh kamu benar ya Gopal, apapun yang kamu sampaikan itu benar adanya. Karena itu ya saat ini Anda seperti guru bagi saya. Karena itu Anda kemudian ya Gopal ini dikenal sebagai Gopal Guru Goswami. If you can remember Krishna on washroom, one washroom maybe 10 minutes, 15 minutes. But whole day, why not you remember Krishna? Whole day you have time. Just remember Krishna there. Ya, kalau Anda merasakan seperti itu, kalau di kamar mandi perlu 10 menit Anda di kamar mandi, Anda bisa mengingat Krishna. Ya, bagaimana sisa waktu yang lain Anda bisa mengingat Krishna di sana? Lebih baik kalau bisa mengingat Krishna di tempat lain, ya sisanya yang dibanding 10 menit itu mendingan di sana Anda ingat lebih banyak lagi Krishna. Whole day you can remember Krishna. Maybe in one washroom you may forget Krishna, no problem. But in one washroom you are remembering Krishna, but the whole day you are forgetting Krishna. What is this value? Ya, karena dikatakan jika Anda mampu mengingat Tuhan si Krishna di kamar mandi selama 10 menit itu, ya, terus sisanya yang lainnya apakah Anda mampu mengingat Krishna? Jika kamu ya di mana bisa mengingat Krishna ya di tempat lain juga seperti itu seluruh hari Anda, lebih baik Anda bisa melupakan 10 menit yang di kamar mandi tersebut ya dibandingkan Anda 10 menit ya setiap masuk kamar mandi baru ingat Krishna seperti itu ya, setelah itu keluar tidak lupa, menjadi lupa kepada Krishna. Ya lebih baik Anda meninggalkan yang 10 menit itu ya, sisanya yang digunakan untuk mengingat Krishna. We can remember Krishna at any moment. There is no rules and regulations. Yeah, only this is not how can I say, suitable when we are passing stool and we will say Hare Krishna, Hare Krishna. No, we are not such a devotee. If you are passing stool and you are saying Hare Krishna, okay, when we are eating stool, when we are eating prasadam, you said Hare Krishna. When we are talking, you said Hare Krishna. So, remembering Krishna, no problem. Even in washroom, no problem. Ya, itu Maharaj menyampaikan ketika di kamar mandi seperti itu, ya kita ya bisa pas kita mengeluarkan buang air besar seperti itu, terus bisa mengucapkan mantra Hare Krishna sewajarnya. Ketika kita makan prasad kita harus mengingat Krishna, kemudian melakukan kegiatan lain juga kita harus mengingat Krishna. Ya jika hal ini mengingat Krishna terus menerus seperti ini tidak ada masalah di poin ini. Ya seperti yang Roman dikatakan. There is no rules and regulations. You can remember Krishna at any moment. Dan ya tidak ada aturan dan peraturan yang ketat untuk mengucapkan nama suci Tuhan ini. Oke. Sudantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisudev ki jai, Bhagavatam Prabhu ki jai, Samveda Bhakti ki jai, Hari-hari. Swami Saleda Swami Maharaj ki jai. Chanting, not coming to temple.